Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita yang masih di pertengahan COVID-19 ya, yang belum juga selesai, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih dipertemukan kembali di channel Mustajab, dan juga masih ada pembahasan tentang doa nubuat. Karena channel saya ini tidak jauh dari doa nubuat yang sebagaimana saya masuk ini karena semata juga menjawab pertanyaan seseorang yang ada di komentar saya di video sebelumnya. Jadi pembahasan kali ini yang pertanyaannya, apakah betul doa nubuat itu ada khotamnya? Pertanyaan itu jujur saya tidak bisa menjawab positif ya, bahwa ada khotamnya atau tidak ada khotamnya. Yang pasti doa nubuat tersebut yang sudah saya amalkan, karena saya di sini sebagai admin ya, jadi saya bicara yang ada dan yang sudah saya lakukan, yang sudah saya alamin di situ ya. Alhamdulillah banyak sekali faedahnya. Tentang doa nubuat tersebut. Doa nubuat ini memang banyak sekali khasiatnya, tapi juga boleh dibilang ada efek sampingnya. Efek sampingnya besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Doa nubuat ini tidak boleh untuk macam-macam, gitu loh. Macam-macamnya kenapa? Karena amalan ini sudah jelas bukan amalan yang sesat. Tapi hati-hati, bisa menyesatkan apabila mengamalkannya dengan tidak baik atau digunakannya untuk tidak baik. Seperti itu. Jadi harus benar-benar bisa mengendalikan, karena apa yang sudah saya bilang sebelumnya, apabila mengamalkan doa nubuat tersebut memang banyak godaannya. Hati-hati. Dan di situ jangan sampai menjadi bumerang. Itu saja. Contoh kecil, ada seseorang bila mengamalkan doa nubuat dengan puasa untuk mendapatkan perempuan. Kalau sudah dapat,
ya jangan main-main gitu. Nanti resikonya besar kalau dibuat main-main. Jadi jangan macam-macam, karena bisa menjadi bumerang. Dan di dalam doa nubuat tersebut sudah diterjemahkan semuanya, ya. Di konten sebelumnya juga ada bagaimana mengamalkannya dan cara-cara yang baik dan cara-cara yang terbaik. Jadi bukan asal-asal mengamalkan, itu yang lebih baik, bukan asal-asal mengamalkan di situ. Jadi ada tata caranya. Contohnya ya, memang harus ada yang namanya bertawasul itu, karena tawasulnya itu penting, yang menyangkut di situ kita mengirim Fatihah pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat dan juga kepada orang tua kita yang sudah tiada maupun yang masih ada di situ. Jadi setidaknya kita bertawasul, itu yang lebih bagus. Karena banyak sekali yang hanya tahu tentang doa nubuat tersebut, main mengamalkan saja tapi tidak. Bahkan banyak sekali yang masuk ke WA saya, ini fakta, ini sudah lama dikasih doa nubuat tersebut sama orang tuanya, sampai orang tuanya meninggal, dia tidak tahu menggunakannya, mengamalkannya, tapi dia bisa membacanya di situ. Makanya dia bertanya kepada saya. Dan juga ada yang tahu dari seseorang dikasihnya tapi tidak dijelaskan seperti itu, cuma untuk mengamalkannya. Akhirnya pada dia bingung sendiri, ya kan? Tapi memang nggak ada salahnya dalam doa tersebut gitu. Jadi tidak ada efek sampingnya yang sebenarnya gitu. Jadi kalaupun ada efek samping ya mungkin secara kebetulan aja begitu. Makanya kalau ada yang bilang, belum pernah ada yang bilang dan sampai kepada saya, dan pernah saya juga buat konten juga kan sebelumnya, mengamalkan doa nubuat, katanya sampai gila, katanya gila dari Hong Kong, kata saya gitu kan. Jadi ternyata dia itu gilanya bukan tentang doa nubuat gitu. Nggak ada orang mengamalkan doa nubuat tanpa ijazah, tanpa puasa terus gila, itu nggak ada gitu. Ya, jadi buat saudaraku semuanya, untuk yang mengamalkan doa nubuat harus benar-benar hati-hati, jangan buat sembarangan, itu pesan saya aja. Oke, saya tidak bisa menjelaskan terlalu lama karena termasuk durasi juga ya. Cukup sampai di sini kita. Bila ada waktu yang lebih bagus lagi kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.